Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas harga komoditas yang anjlok bisa berdampak negatif untuk saham-saham komoditas di Indonesia. Dan juga saham batubara yang kemarin sudah naik tinggi, apakah bisa turun lagi di bulan September ini? Sebelum lanjut, disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So, silakan simak sampai akhir guys ya. Harga komoditas tambang anjlok di September 2024. Pemerintah soroti faktor ekonomi global. Harga komoditas tambang mengalami penurunan pada awal September 2024. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri. Dan juga ini akan berdampak guys ya terhadap pendapatan dan juga laba perusahaan pertambangan, terutama yang ada di Indonesia. Produk pertambangan seperti konsentrat tembaga, biji nikel, dan juga bauksit merupakan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga signifikan akibat lemahnya permintaan global dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa Indonesia ini adalah negara penghasil komoditas. Jadi, komoditas yang kita tambang itu banyak juga diekspor ke luar negeri. Dan ketika permintaan global ini sedang melemah, ya kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan harga komoditas yang turun. Nah, hal ini juga akan berdampak sangat negatif ya guys ya, terkait dengan kinerja perusahaan komoditas, terutama yang listing di IHSG dan juga rutin bagi dividen. Sehingga ketika laba bersih perusahaannya turun, maka potensi penerimaan dividen para investor juga bisa mengalami penurunan. Seperti itu guys ya. Dan untuk pergerakan komoditas global itu juga sebenarnya sudah dari kemarin guys ya saya pantau. Ya teman-teman yang di grup juga pasti tahu guys ya, saya menyoroti dan juga agak aneh gitu ya, kenapa kok saham-saham harga komoditas itu rata-rata mengalami penurunan gitu guys ya. Apakah memang kondisi global ini sedang tidak baik dan juga permintaannya sedang melemah gitu ya. Nah, ternyata memang terkonfirmasi guys, hari ini juga melanjutkan penurunan. Dan juga tanda bahaya ekonomi dunia ketika komoditas global ini mengalami harga yang anjlok. Yang pertama adalah untuk harga minyak mentah dunia guys ya, crude oil WTI hari ini juga lanjut turun ya, 0,65% di level 69,7 USD per barrelnya. Dan kemarin juga sempat turun cukup dalam ya, dari 73 USD per barrel turun sampai dengan 70,5 USD per barrel guys. Jadi memang dari kemarin pun ya sempat kita diskusikan juga ya bersama teman-teman, kenapa kok harga minyak dunia ini anjlok. Sedangkan untuk Brent oil juga hari ini ya melanjutkan penurunan 0,62% di level 73 USD per barrel, dan kemarin pun pergerakannya sama guys ya dengan crude oil WTI. Nah, jadi ketika harga minyak mentah dunia turun, maka potensi permintaan minyak dunia guys ya, atau minyak mentahnya juga melambat, sehingga beberapa proyek hulu migas seperti yang digarap ya oleh beberapa saham yang juga rutin bagi dividen, contohnya adalah Elsa, itu juga pastinya akan melambat guys ya. Sehingga ketika proyek yang melambat, maka ada potensi laba perusahaan juga bisa ikut terkontraksi ya, terutama pada kuartal 3 dan juga kuartal 4 2024 nanti. Nah, jadi ketika harga komoditas turun, maka kita pun sebenarnya bisa melihat korelasinya terhadap harga saham. Ya guys ya, mungkin besok, ya mungkin lusa gitu kan. Kalau misalkan memang hal ini bisa mengganggu ya guys ya kestabilan dari laba bersih perusahaan migas dan juga komoditas lain, maka lebih baik kita wait and see dulu dan siapkan cash kita guys ya untuk ambil kembali ya saham-saham komoditas di harga yang lebih murah dengan potensi dividen yang lebih tinggi. Jadi dividen yield itu ketika teman-teman beli sahamnya di harga pucuk gitu ya, maka dividen yield yang akan teman-teman terima itu akan lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman investor lain yang sudah punya di average bawah. Begitupun juga untuk tambah muatan, untuk averaging down ya, lebih baik kita tunggu harga sahamnya turun agar kita dapat harga yang lebih murah lagi guys, terutama untuk averaging down, terutama untuk saham-saham sektor batubara yang juga rutin bagi dividen. Nah, untuk harga acuan batubara hari ini juga turun guys ya, anjlok 1,32% di level 142 USD per ton. Di bulan Agustus lalu itu sempat menyentuh 150 USD per ton. Namun kita melihat guys ya, sempat sideways juga dan langsung anjlok ya. Sampai hari ini juga masih ada koreksi 1,32%. Nah, ini juga sebenarnya yang tadi kita bahas guys ya, terkait dengan saham-saham komoditas. Ketika teman-teman dividend approach ya, atau mentitik beratkan dividen itu untuk invest jangka panjang, ya maka teman-teman seharusnya juga menunggu ya guys ya harganya itu turun sampai titik terendahnya, dan nanti ketika harga sahamnya memang benar-benar turun di bulan September dan juga Oktober, teman-teman akan dapat harga yang lebih murah lagi dengan potensi dividen yang lebih tinggi seperti itu.
Lalu untuk harga nikel juga sempat rebound guys ya dari 15.700 USD per ton ya, sempat naik juga ke 17.000 USD per ton, tapi per hari ini anjlok lagi guys 1,19%. Jadi sudah 2 hari anjlok guys ya di awal September ini. Untuk harga nikel pun memang hari ini di level 16.200 USD per ton ya, anjlok 1,19%-an. Sehingga view kita untuk saham-saham sektor nikel juga ya kemungkinan akan terkontraksi, akan turun, dan belum ada tanda-tanda penguatan kembali guys ya selama harga komoditasnya juga terkoreksi. Sedangkan untuk harga koper hari ini mulai ada kenaikan ya tipis 0,27%, di level 4 US dollar guys. Jadi untuk harga tembaga atau koper itu memang sempat undersupply ya guys ya, dan juga banyak sekali permintaan dari global. Namun ternyata kemarin pun sempat turun. Untuk harga emas juga kita lihat guys ya, hari ini mulai ada sideways ya, ada kenaikan tipis 0,05% setelah kemarin juga sempat turun guys ya, di angka 2.494 US dollar. Jadi untuk harga gold ya memang akan terus naik guys ya, seiring dengan permintaan dari bank-bank sentral yang ada di seluruh dunia terkait dengan penyimpanan atau stok emas mereka. Karena gini guys ya, banyak sekali negara yang sudah melakukan dedolarisasi, mereka memilih untuk memborong emas agar nilai mata uang mereka itu stabil. Jadi gini guys, negara yang paling banyak menimbun emas, yang paling banyak cadangan emasnya, itu nilai mata uang mereka akan tetap kuat ya guys ya, meskipun ada krisis global, karena mereka punya cadangan emas gitu ya. Nah inilah yang menyebabkan kenapa banyak sekali bank sentral yang di beberapa waktu lalu itu banyak sekali memborong emas, dikarenakan sedang ada konflik ya guys ya, baik konflik di Timur Tengah dan juga antara Rusia dan juga Ukraina. Sedangkan untuk harga gas alam ya guys ya, perlahan-lahan merangkak naik lagi 0,53% ya. Jadi untuk natural gas ya atau gas alam ini memang sangat dibutuhkan ya oleh negara-negara di Eropa untuk penghangat ruangannya gitu guys ya, selama winter di akhir tahun ini. Jadi either itu ada pemborongan batu bara ataupun gas alam ya guys ya, maka itu digunakan untuk penghangat ruangan di musim dingin. Dan ini pun memang berkorelasi guys ya, ketika di tahun 2022 lalu ketika keran gas dari Rusia ke Eropa itu di stop ya, maka Eropa kelabakan dan terpaksa gitu ya untuk menggunakan batu bara kembali ya, sehingga pada tahun 2022 lalu harga batu bara mencapai 400 USD per ton, dan kita juga ketiban cuan yang besar guys ya pada tahun 2022 lalu. Nah, jadi kita melihat ternyata penurunan harga komoditas ini sangat berkorelasi dengan penurunan harga saham hari ini guys ya. Ada saham Adro, Pegas, PTBA, ITMG yang rata-rata turun 1% lebih. Lalu ada saham Medco yang hari ini bahkan anjlok ya 3,59% di level 1.200-an. Lalu ada saham Indika Energy yang kemarin pun sempat naik, hari ini ternyata turun 2,95%. Elsa juga turun ya 1,69%. Untuk Akra juga masih melanjutkan penurunannya meskipun terus dilakukan buyback ya oleh pengendalinya. Akra hari ini anjlok 2,71%. ADMR juga masih turun ya, sedangkan Petrosi hari ini malah naik ya guys ya. Nanti kita akan bahas juga nih Petrosi dan juga Brand. Lalu untuk BSSR hari ini turun, Doid NRG juga turun guys ya. Lalu ada saham ABMM yang juga terkoreksi. Dan kita lihat Games hari ini masih stay strong ya, dan juga naik 9%-an. Lalu untuk Raja, Toba, MBAP juga rata-rata terkoreksi. Toba, MBAP naik ya. Yang terkoreksi itu seperti saham-saham KKGI ya guys ya, saham-saham batubara, dan KKGI juga kita lihat ternyata turun 3,94%. Lalu ada saham lainnya juga kita lihat ya guys, saham coal, DSSA juga ya rata-rata terkoreksi. Jadi hari ini memang net buy-nya tipis, hanya 193 miliar saja. Dan yang naik itu adalah saham-saham Bapak Prabowo Pangestu ya, seperti Brand hari ini menjadi penopang IHSG ya guys ya, dan juga saham Petrosi ya yang hari ini juga naik tinggi guys. Nah, jadi hari ini ada berita guys ya terkait dengan laba Petrosi atau PTRO yang anjlok 88,6% menjadi 20 miliar pada semester 1 2024, dan ini juga bisa kita konfirmasi guys ya di sekuritas seperti itu. Nah, tapi kenapa harga sahamnya yang naik ya 7,69% dan ke level 14 ribuan. Nah, ini teman-teman harus terbiasa sebenarnya ya dengan fluktuasi yang ada di market,
ketika saham-saham yang sedang hype ya, saham-saham yang anomali mengalami kenaikan signifikan padahal laba bersihnya anjlok, teman-teman harus terbiasa dengan hal ini. Gitu guys ya, dimulai dari ya ketika saham brand IPO gitu guys ya, saham cuan IPO dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya guys ya, saham-saham Bapak Prayogo Pangestu itu naik ratusan bahkan ribuan persen. Teman-teman harus sudah terbiasa nih dengan saham anomali ya guys ya, sehingga saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus ya guys ya teman-teman, juga harus merelakan ya bahwa saham-saham dengan fundamental bagus ya kenaikannya hanya beberapa puluh persen saja dan sulit untuk naik guys ya, bahkan beberapa saham batubara itu kesulitan untuk mengalami kenaikan ya, seperti contohnya saham PTBA ya. PTBA itu dia kenaikannya tidak setinggi ADRO, tidak setinggi ABMM gitu ya. Dan untuk saham-saham yang memiliki fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen, ketika teman-teman sudah ambil di harga bawah, maka teman-teman punya opsi yang lebih banyak lagi. Either teman-teman mau take profit ataupun mau di hold gitu guys ya, sampai next dividen tidak ada masalah. Teman-teman kalau misalkan memang dividen investing di saham ADRO, ya silahkan di hold saja. Ketika nanti turun, teman-teman bisa tambah muatan lagi gitu ya, beli lebih banyak lagi di harga bawah sehingga penerimaan dividen teman-teman akan lebih besar lagi. Jadi opsinya akan ada banyak sekali ketika teman-teman punya di harga bawah. Berbeda dengan teman-teman investor yang punya di harga yang lebih tinggi, maka ketika turun ada potensi floating loss gitu ya, dan kehilangan capital gain yang kemarin sudah didapatkan. Misalkan saya kasih contoh. Misalkan teman-teman di saham ADRO guys ya, itu sudah dapat cuan 50% lah ya. Let's say 50% teman-teman punya di average 2.300 ya. Teman-teman ketika harga sahamnya turun ke 2.500, tentu saja porto teman-teman itu masih akan hijau dan kalian bisa beli lagi di harga 2.500-an tersebut. Tapi berbeda dengan kawan investor yang belinya di 3.000-an guys ya. Meskipun hari ini juga sudah naik ya ke 3.500, misalkan cuan 15%, tapi ketika harga sahamnya turun ada potensi capital gain itu hilang, yang 15% itu hilang, dan akan berubah menjadi floating loss ya guys ya, ketika harga sahamnya turun ke 2.500. Berbeda dengan teman-teman yang sudah punya ya di harga 2.300, itu akan baik-baik saja dan mereka malah excited ya untuk tambah muatan. Jadi semakin rendah teman-teman memiliki average saham yang rutin bagi dividen, maka opsinya akan semakin banyak. Either itu teman-teman mau hold untuk dividen investing ataupun teman-teman mau take profit di harga pucuk, itu boleh-boleh saja gitu guys ya. Ya silahkan sesuaikan dengan style investasinya masing-masing. Karena memang secara valuasi ADRO masih menarik, laba bersihnya juga masih oke guys ya. Bahkan kuartal 2 secara year on year masih ada kenaikan. Ya, meskipun di kuartal 1 sempat terjadi koreksi. NPM-nya juga masih tinggi 26% dan juga rutin bagi dividen, dan nanti di akhir tahun guys ya akan ada pengumuman dividen interim lagi nih dari saham ADRO. Ya, dan biasanya bagi itu di awal tahun gitu ya untuk payment date-nya. Untuk return on asset 14% dan return on equity 21%. Jadi saham ADRO ini sebenarnya saham yang masih sangat menarik guys ya. Begitupun juga dengan saham PTBA. Tapi kenaikan harga sahamnya lebih bagus saham ADRO. Nah, jadi teman-teman harus terbiasa guys ya dengan kenaikan saham-saham Bapak Prayogo Pangestu yang bisa kita sebut saham yang anomali, di mana valuasinya sudah sangat mahal. Bahkan saham brand, market cap-nya sudah sangat tinggi, ketika harga sahamnya naik maka menyebabkan IHSG juga menguat. Padahal hari ini kita melihat guys ya, dan tadi juga sudah kita bahas, bursa saham di Asia dan juga Amerika rata-rata terkoreksi seperti itu. Jadi ya kenaikan brand ini menjadi penopang IHSG, dan sebaliknya ketika brand anjlok maka IHSG pun bisa turun dalam guys ya. Teman-teman lihat valuasinya ini sudah sangat mahal, di mana PE ratio-nya di angka 792 kali dengan PBV 189 kali. Jauh lebih mahal dibandingkan PBV saham LPPF ya guys ya, yang sempat kita bahas kemarin seperti itu. Jadi teman-teman harus terbiasa guys ya dengan anomali yang ada di bursa saham Indonesia. Jadi bulan September, apakah menurut teman-teman saham-saham sektor batubara dan saham lain yang rutin bagi dividen harga sahamnya bisa turun lagi? Ya, boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. Kalau menurut saya pribadi ada potensi penurunan itu di bulan September dan juga di bulan Oktober guys ya, ketika ekonomi masih lemah dan juga
harga komoditas terus mengalami penurunan. Itu salah satu tanda ya. Komoditas turun adalah tanda bahwa ekonomi atau permintaan ya guys ya dari komoditas itu rendah dan ekonomi sedang melemah. Dan juga pasti banyak media yang menggoreng resesi seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.